Selamat pagi anak-anak hebat kita. Selamat berjumpa kembali dengan Ustazah Azizah dengan materi kemuhammadiyaan. Di sini Bu Azizah mau menerangkan sikap dan perilaku pelajar Muhammadiyah. Jadi kalian sebagai pelajar Muhammadiyah, sebagai siswa Muhammadiyah, sebagai murid dari SD Muhammadiyah, kalian harus bersikap disiplin waktu. Contoh disiplin waktu apa saja? Berangkat sekolah tepat waktu, tidak terlambat, atau tidak bolos, ya. Terus selalu jika sakit harus minta izin, memberitahu kepada guru kelas. Misalkan membuat surat izin atau sakit dan lain sebagainya. Itu namanya disiplin waktu. Terus yang kedua, mengikuti pelajaran dengan baik. Jadi ketika kalian di dalam kelas, kalian harus mendengarkan guru menerangkan dengan baik, tidak boleh bergurau, tidak boleh menggoda temannya. Ya. Jadi mendengarkan guru saat menerangkan agar kita bisa menyerap apa yang diterangkan oleh ibu guru atau bapak guru dengan maksimal. Terus ketika kalian tidak bisa, kalian harus bertanya, angkat tangan. Bu, saya tahu tadi tidak mengerti apa yang dimaksud atau apa yang Ustazah tadi terangkan. Nah, itu berarti kalian adalah anak hebat yang berani bertanya. Karena anak yang tidak berani bertanya, maka mereka akan sesat di jalan. Yang ketiga, menghormati guru. Siapa guru itu? Guru adalah orang tua kalian di sekolah yang harus kalian hormati. Sama dengan orang tua kalian di rumah. Orang tua kalian di rumah adalah ayah dan ibu kalian. Di sekolah, orang tua kalian adalah ustadz atau ustazah kalian atau bapak dan ibu guru. Ketika bertemu dengan bapak, ibu guru atau ustazah, maka akan bilang salam. Assalamualaikum Ustazah Azizah, Assalamualaikum Ustaz Burhan. Lalu bersalaman atau berjabat tangan. Tidak, biasanya anak-anak, ada bu guru, malah lari, ya sembunyi di belakang orang tuanya. Itu menandakan kalian bukan anak SD Muhammadiyah. Ya, jadi kalau anak SD Muhammadiyah harus mengucapkan salam ketika bertemu bapak dan ibu guru atau bertemu siapapun juga sesama muslim. Terus yang kedua, berkata sopan. Berkata sopan dengan siapapun, berkata sopan dengan bapak dan ibu guru, berkata sopan dengan orang tua, berkata sopan dengan teman, dengan kakak kelas kalian, dengan adik-adik kelas kalian. Ya. Jadi kita sudah diberikan mulut oleh Allah ini untuk mengucapkan hal-hal yang baik dan selalu mendengarkan nasihat. Siapapun yang memberikan nasihat kepada kalian harus kalian dengarkan, harus kalian laksanakan selama nasihat itu baik. Bertegur sapa dan berkata yang baik. Misalkan ketemu temannya, karena temannya itu hitam, dipanggil si hitam, itu tidak boleh. Ya. Bagaimanapun juga teman kalian yang hidungnya pesek, yang kulitnya hitam, yang kulitnya kuning, yang matanya sipit, yang matanya besar, itu semua adalah makhluk Allah yang harus kita hormati. Yang keempat, menyayangi teman. Ya, saling tolong menolong, baik itu teman ketika di rumah, teman di sekolah harus tolong menolong. Misalkan kalian mempunyai kue, ya, terus ada temannya yang tidak punya uang, tidak sangu, tidak dikasih uang saku oleh orang tuanya, maka kalian harus menawari. Kamu tidak kenapa kamu kok tidak jajan? Ini aku punya kue.
Misalkan ada temannya yang tidak punya pensil sehingga tidak bisa menulis, kalian harus meminjami. Tidak membawa full pensil ya, ini aku punya 2, ini aku punya 3, tak pinjami, nanti kalau sudah dikembalikan ya. Terus nanti yang dipinjami itu mengembalikannya harus mengucapkan terima kasih ya. Jangan mengembalikan langsung dilempar, ya iki pulpenmu mau, ya iki stepmu mau. Itu namanya tidak sopan. Meskipun sesama teman, kita harus bersikap sopan, tidak mengejek dan tidak mengolok teman ya. Ketika kalian mengejek atau mengolok temannya, akhirnya akan terjadi pertengkaran. Kalau sudah bertengkar, bermusuhan ya, itu nanti akhirnya kalian dipanggil oleh guru, oleh kepala sekolah, atau kalian bisa dimarahi kalau sampai bertengkar keterlaluan. Yang kelima atau yang terakhir, menjaga kebersihan. Ya, bagaimana cara menjaga kebersihan? Membuang sampah pada tempatnya. Ya, ketika ada sampah yang berserakan, kalian ambil, kalian masukkan di tong sampah. Tidak boleh dibiarkan begitu saja, anak-anak. Ya. Terus yang kedua, menjalankan piket kelas. Jadi di SD kita ini mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 ada piket kelas yang ditunjuk oleh wali kelas dan disepakati oleh semua warga kelas. Jadi misalkan ketika hari Senin waktu piketnya Ali, jadi Ali harus datang lebih pagi untuk piket. Atau ketika pulang sekolah, kalau teman-temannya itu pulang, kalian yang piket, misalkan piket hari Selasa ya, jadi yang piket hari Selasa, hari Senin itu pulang belakangan, jadi disapu kelasnya, papan tulisnya ini dihapus, terus meja guru taplaknya itu dibetulkan, menyediakan spidol, penghapus disiapkan semua di mejanya Bu Guru ditata ya, yang tidak rapi itu dirapikan, yang masih kotor dibersihkan ya. Jadi ketika hari Selasa keesokan harinya, kalian tidak keburu-keburu datang sekolah karena ada jadwal piket. Terus yang ketiga, tidak mengotori kelas. Misalkan anak-anak yang sering anak-anak lakukan, biasanya bukunya disobek buat kapal-kapalan, atau ngeloroti pensil. Anak-anak biasanya ya pokok diloroti, dibuang begitu saja, atau dimasukkan di selorokan meja kalian ya. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi kita harus senantiasa menjaga kebersihan agar badan kita sehat selalu. Sekolah kita, kelas kita kalau bersih, maka kita akan betah di kelas tersebut, akan betah di sekolah tersebut. Seperti di SD Muhammadiyah ini, kelasnya bersih karena siswa-siswanya selalu menjaga kebersihan, halamannya selalu bersih ya. Jadi ketika kelas dan lingkungan sekolah sudah bersih, kalian harus bisa menjaga kebersihan tersebut. Oke anak-anak, Ustazah Azizah akhiri materi kemuhammadiyahan pada pagi hari ini ya. Nanti ada tugas dari Bu Azizah di halaman 10. Mari mengamati ya. Aku adalah titik-titik Muhammadiyah. Apa? Terus rajin belajar dan titik-titik. Itu ya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 yang harus kalian kerjakan. Semangat untuk terus belajar meskipun hanya belajar di rumah, tetapi kalian harus tetap semangat, kalian harus
tetap menjadi anak yang pandai, yang pintar, sehingga kalian semua bisa berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Jangan lupa, sholatnya tidak boleh dilupakan, tidak boleh bolong-bolong. Selamat pagi anak-anakku, selamat berjumpa lagi dengan Ustazah Azizah di lain kesempatan dengan mata pelajaran yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.